Halo, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel. Dan selalu seperti biasanya, tayang ini juga kamu bisa tonton di Instagram kami @akum.co.id. IHSG tutup di 5052,79. Black body candle, small black body candle. Dengan upper shadow tadi sempat sampai ke 511. Yang pertama, area resistennya itu ada di 5041, 5112. Itu adalah area resisten yang dibentuk dari gap down yang di bulan Maret, pertengahan bulan Maret. Jadi artinya untuk hari ini indeks masih belum mampu breakout resisten, dan kemungkinannya yang kedua ini kemungkinannya kalau misalkan besok harga marketnya mulai jelek, kamu boleh siap-siap take profit kalau misalkan masih punya barang. Tapi semoga saja sih besok bisa melanjutkan kenaikan dengan breakout sampai ke atas 5112. Tapi untuk sementara ini small white body candle dengan posisi di area resisten itu sangat nggak enak sekali. Jadi hati-hati ya. Mari kita lihat saham-saham apa aja yang hari ini masih diakumulasi oleh si big player. Kita pakai QT Chartbot. Kita panggil perintah XPACCS untuk cari yang akun histogramnya hijau di atas average. Nah, ketemulah beberapa saham. Yang pertama Adaro. Hari ini Adaro tutup di 1095, naik 2,8%, yang artinya ini adalah close tertinggi selama 1 minggu terakhir. Kalau misalkan kita pakai garis, itu akan kelihatan bahwa hari ini close di 1095 itu adalah close tertinggi yang pernah dicapai mungkin sekitar 2-3 minggu terakhir ya. Akun histogramnya hijau dengan volume perdagangan di atas average, mungkin hampir 2 kalinya rata-rata dalam 1 minggu, dalam 20 hari terakhir. Dan ini kalau kita lihat dari akumnya, histogram hijau ini mulai mendominasi. Jadi dari sejak pertama kali ada histogram hijau itu udah 1, 2, 3, 4, 5 kali histogram hijau dengan cuma 2 kali histogram merah. Dan harganya sendiri setelah berhasil rebound di 990, sekarang tutup di 1095. Untuk strategi belinya, ini di sini ada pola inside bar pattern. Jadi ada pola inside bar di sekitar tanggal 24 dan tanggal 23 dan 24 Juni itu sebagai sinyal reversalnya. Dengan konfirmasi adalah ketika harganya bisa closing di atas 1050. Closing di atas 1050 ini kalau kita lihat itu terjadi di tanggal 6 Juli. Jadi konfirmasinya untuk rebound itu ada di 6 Juli. Disitulah kamu boleh beli si Adaro ini. Cuman pada saat itu memang akumnya belum terlalu signifikan ya, belum sesignifikan sekarang. Di sini akan kelihatan kalau misalkan akum lainnya kita maximize, merahnya udah di atas hijau. Jadi yang sebelumnya dia cenderung naik turun, kemudian sekarang dia bikin swing higher high dan ada peluang untuk melanjutkan kenaikan jika si akumulasinya itu bisa berlanjut ya. Area resisten terdekatnya itu sekitar 1150 sampai 1200. Itu sebenarnya pada saat kemarin itu sudah bisa dibandingkan histogram hijaunya itu udah 4 kali hijau, 2 kali merah setelah dia pertama kali hijau. Itu sebenarnya udah cukup untuk jadi sinyal beli. Jadi posisinya juga dekat sekali dengan support 990. Dan sekarang sudah naik 2,8%. Untuk kamu yang masih punya barangnya, masih disimpan, nggak masalah karena ini higher high dan higher low dengan upper shadow mungkin hampir sama dengan bodinya. Ini masih nggak masalah, masih menunjukkan bullish dan resisten terdekat 1150 1200. Jadi siapa tahu besok bisa sampai ke area tersebut ya. CTRA hari ini naiknya lumayan. CTRA hari ini naiknya lumayan 5,5%, dan kalau kita lihat dari grafik ini ada pola higher high higher low yang terjadi di tanggal 2 Juli kemarin. Tapi sayangnya baru 2 kali histogramnya hijau. Nggak masalah sih sebenarnya, tutupnya di 675 artinya sudah confirm pola higher high higher low ini yang mengkonfirmasi closing di 675, mengkonfirmasi pola reversal higher high higher low yang terbentuk di tanggal 2 kemarin. Jadi buat kamu yang pengen punya si CTRA, belum punya CTRA, pengen beli, nggak masalah, boleh beli. Karena area resistennya mungkin bisa jadi ya, ini kan dia bikin resisten baru di 735, belum pernah dites. Jadi siapa tahu dia bisa sampai 735 atau bahkan 810. Tapi kalau misalkan beli di 675, sebaiknya lihat besok, siapa tahu besok dikasih harga yang lebih murah lagi, nggak masalah. Semakin dekat ke area support 600 semakin bagus karena itu menunjukkan bahwa risknya juga semakin kecil. Masih boleh dibeli dengan area resisten 735 810 ya, CTRA.
Hari ini Indi tutup di 755, naik 4,1% dibandingkan dengan close kemarin. Candlenya bikin higher high, higher low, dan seperti yang kita lihat bahwa akum histogramnya dalam 6 candle terakhir dia masih bisa dibilang 4 kali hijau, berarti distribusinya mulai mereda berganti dengan akumulasi, dan kelihatan di sini mulai konsisten akumulasinya 4 kali histogram hijau, cuman 2 kali histogram merah dalam 6 candle terakhir. Yang jadi masalah adalah resistennya itu kemungkinan ada di sekitar 800-an ya. Jadi di sini akan kelihatan bahwa satu kali dia dites sebagai support di bulan Februari, di breakdown, dan kemudian dites satu kali sebagai resisten di awal bulan Maret. Kemudian sepanjang April harganya masih belum mampu breakout ke atas 800. Ini waktu di tanggal 20 dia masih sempat naik ke 865, tapi penutupannya langsung diturunin lagi ke bawah 800 ya, tutup di 795. Ini menunjukkan bahwa setelah 800 itu pasukan bearishnya, tekanan jualnya mulai kelihatan. Jadi bisa jadi ini 800 jadi area resisten. Dan sekarang hari ini juga tertingginya cuma 795 dan kemudian tutup sampai 755. Jadi ini menunjukkan bahwa mendekati 800 orang-orang itu udah berpikir untuk take profit. Jadi harapan saya sih kedepannya ini akumulasinya masih bisa tetap berlanjut, masih tetap bisa konsisten, big player yang melakukan aksi akumulasi, dan mungkin harganya juga agak terkoreksi. Siapa tahu kita bisa melihat ada pergerakan si Indi ini turun mendekati 640 tapi nggak ada distribusinya ya. Kita lihat beberapa hari ke depan coba untuk si Indi. Tapi untuk sekarang ini, untuk si Indi ini sebaiknya sih jangan dibeli dulu. Kalbe Pharma yang kemarin ada inside bar pattern sekarang tutup di 15.30, masih belum naik banyak, jadi masih bergerak di kisaran 14.95 sampai 15.45. Masih dibilang sideways ya. Kalau misalkan kita switch ke time frame hourly ini akan kelihatan sekali sidewaysnya. Jadi masih cenderung sideways di area 14.95, 15.45. Tapi yang menarik adalah histogram akumnya itu hijau di atas average. Ini kalau misalkan kita maximize si grafik akumnya akan kelihatan bahwa merahnya itu sudah mulai di atas hijau, hijaunya di atas biru. Ini bagus sekali chart akumnya. Posisinya ada inside bar pattern, kemudian akum histogramnya juga hijau. Ini kita lihat juga, bisa lihat histogram akumnya ini cenderung didominasi warna hijau, dan akumnya juga tadi merah di atas hijau, hijau di atas biru. Hari ini average perdagangan, volume perdagangannya di atas average. Nggak masalah sideways di area 14.5 sampai 15.45. Yang kamu lakukan cukup kamu tunggu supaya harganya bisa naik sampai 15 ke atas 15.45. Kalau misalkan bisa naik ke atas 15.45, kamu boleh beli, cut loss di bawah 14.95 dengan area resisten kemungkinan di 16.35, 16.80. Ini trading strategi yang sama seperti yang saya ceritain kemarin untuk Kalbe Pharma. Saham berikutnya adalah Krakatau Steel. Hari ini tutup 24,5%, auto reject atas ya, auto reject atas. Tapi di sini memang sahamnya kelihatan bahwa ketika sideways ini malah cenderung distribusi. Ada kemungkinan sih malah ini sahamnya dikuasai oleh si bandarnya ya. Jadi ini kayak gini nih susah buat dianalisa menggunakan chart daily. Nah, kalau misalkan pun kamu masih punya si Kras ini, dengan tutup auto reject atas membuka peluang besok bisa gap up. Ini seperti yang pernah terjadi waktu di tanggal 9 Juni kemarin, di mana tanggal 8-nya itu auto reject, di tanggal 9-nya harga sempat naik kemudian ditutup. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah jualannya itu jangan lupa, jangan sampai ketinggalan jualan. Jadi ibaratnya istilahnya jangan sampai kebagian cuci piringnya ya untuk Kras ini. MDKA masih ngelanjutin naik all time high. Tadi pagi open gap up dengan strategi kemarin buy break 14.10, kemudian 14.75-nya target minimalnya udah tercapai. Sekarang 15.35 tutupan. Buat kamu yang masih punya si MDKA ini, kamu bisa perhatiin time frame yang lebih kecil. Jadi di time frame hourly kita akan lihat bahwa di sekitar jam mungkin sebelum sesi 1 tutup ya, pas sesi 1 tadi itu ada inside bar pattern. Ini bisa dipakai untuk take profit. Jadi kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 15.05, kamu disarankan untuk take profit. Tapi seandainya nggak turun ke bawah 15.05, siapa tahu bisa naik terus, ya nggak apa-apa, disimpan aja lah. Saham terakhir yang masuk di explore adalah Wika. Kalau misalkan kita lihat di time frame daily, ini akan kelihatan bahwa ada mungkin semacam pola double bottom ya. Jadi 2 kali berturut-turut dia itu ngetes di angka yang sama 11.50, itu waktu di bulan Juni, dan
di awal Juli. Jadi di awal Juni dan di awal Juli. Juni. Nah, untuk yang di awal Juni ini mungkin tanggal 12 tuh agak pertengahan ya. Di pertengahan Juni ini itu kan candlenya bikin mungkin orang bilang tuh hammer ya. Jadi shadow bawahnya, lower shadownya itu lebih panjang daripada si bodinya. Ini menunjukkan bahwa ketika harga menyentuh 11.50 ada tekanan beli yang cukup kuat sehingga mengangkat harganya sampai bisa ditutup di angka 1260. Kemudian besoknya itu ada pola higher high dan higher low. Tapi masalahnya kalau misalkan higher high dan higher low ini dipakai sebagai trading strategi, level cut loss-nya itu jauh sekali. Jadi ini kan high-nya di 1310, cut loss-nya di 1150, itu akan jauh sekali. Nah, kita diberi kesempatan untuk beli dengan risk yang lebih rendah itu ketika dia membentuk candle higher high higher low di tanggal 2 Juli. Waktu itu white body candle bisa dibilang bullish Marubozu, cuman masalahnya memang akumnya masih merah sih ya. Tapi intinya adalah ketika dia bikin higher high higher low, disitulah reversal patternnya. Jadi sinyal reversalnya itu muncul di higher high higher low dan konfirmasi reboundnya ketika harganya bisa tutup di atas 1225. 1225 harganya tutup di atas 1225 itu terjadi di tanggal 8. Jadi kemarin itu harganya tutup di 1235, itu konfirmasinya. Cuman memang akumnya masih merah dan di hari ini akumnya baru hijau di atas average. Volume perdagangan juga di atas average. Ini kita bisa lihat bahwa pada saat harganya itu cenderung sideways, setelah ada higher high higher low dia cenderung sideways, volumenya menurun, dan ketika harganya naik ini volumenya juga naik. Ini satu trading strategi yang cukup bagus ya. Jadi siapa tahu besok bisa ngelanjutin, ada big playernya bisa ngelanjutin akumulasi, kita bisa beli mendekati 1225 itu oke, nggak masalah, bisa dapat di 1230. Tapi kalau misalkan nggak dapat di 1230 mau langsung beli di 1270 ya nggak apa-apa, cut lossnya di bawah 1150, karena kalau kita lihat di sini area resisten 1425 1465 itu masih lumayan jauh. Jadi kalau kita ukur dari harga tertinggi hari ini sampai ke 1425 itu adalah sekitar 10,47%, itu masih banyak sekali. Nah, untuk puncak yang terjadi di tanggal 17 Juni kemarin itu biasanya saya nggak anggap sebagai sebuah resisten, karena dengan dia membentuk double bottom di 1150 ini menunjukkan ada kemungkinan si Wika ini sideways. Ketika di trend sideways biasanya saya cari range yang paling tinggi untuk jadi area resistennya. Tetap perhatiin kalau misalkan sideways berarti kamu bisa pakai osilator. Jadi kalau misalkan osilatornya di area oversold itu bisa jadi sinyal siap-siap untuk beli, dan ketika di area overbought bisa siap-siap untuk jualan. Tapi bisa jadi malah jadi breakout ya. Tapi itu mungkin masih beberapa hari ke depan. Untuk sementara si Wika ini kemungkinan kamu masih boleh beli dengan cut loss di bawah 1150 dengan area resisten 1425 1465. Mari kita lihat saham-saham apa aja yang akumnya juga walaupun mungkin akumnya hijau tapi nggak di atas average ya. Coba kita lihat mana yang masih akumulasi konsisten. Ada Antam di sini masuk di explore, kita lihat Antam. Inside bar pattern di atas area resisten 645 650. Ini jadi satu trading setup yang cukup bagus dengan resiko yang cukup kecil. Jadi kamu bisa beli ketika harganya breakout 675, cut loss di bawah 645 dengan area resisten 720 735. Ini satu trading setup yang menurut saya bagus. Jadi ketika dia bikin double top, ada resisten di area 640 645 645 650, kemudian dia di breakout di tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 8-nya closing di atas 650, dan kemudian hari ini mungkin walaupun harganya turun tapi turunnya nggak ke bawah 645, candlenya bikin pola inside bar. Jadi strateginya kamu boleh beli ketika harganya naik ke atas 675, cut loss di bawah 645. Buat kamu yang masih punya barangnya, besok siap-siap. Kalau misalkan harganya turun ke bawah 645, boleh take profit dulu, nggak masalah. Untuk akumnya sendiri masih bagus, ini merah masih di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Walaupun histogram hari ini merah di atas average, tapi dibandingkan dengan 3 candle sebelumnya itu histogramnya besar sekali. Jadi nggak terlalu signifikan dibanding 3 hari yang kemarin. Buat kamu yang belum punya Antam, boleh dilihat ini, masukin ke watchlist. Besok kalau misalkan naik ke atas 675, kamu boleh beli, cut loss di bawah 645. Daripada lupa ntar kita catat dulu aja. Antam
Tadi apa lagi ya? Ya lupa kan. Oh iya Wika. Jadi kita lihat satu-satu. Oke, Adro tutup 10.95 buat nyopet aja besok. CTRA closing di atas 645. Oke, besok bisa dipantau. Mau beli juga nggak apa-apa sih. Kita tulis aja dulu CTRA. Terus Indi tadi kayaknya deket resisten. Kemudian Kalbe Pharma masih inside bar. Kita catat lagi Kalbe Pharma. Kemudian kerasnya auto reject, berarti nggak usah dijadiin rekomendasi harian. MDKA masih higher low, kita tunggu aja sampai dia bisa take profit. Kemudian Wika ada rebound, closing di atas 12.25, akumnya juga hijau tapi walaupun cuma sekali nggak apa-apa, kita bisa coba besok. Cut lossnya kecil sih ya. Kemudian tadi Antam sudah dibahas, kita lihat BBCA. Hari ini BBCA berada tradingnya itu berada di area 30.200 31.000. Itu adalah area yang menjadi resisten bekas gap yang terbentuk di bulan Maret. Jadi sama seperti cerita-cerita kemarin, ceritanya waktu itu juga dites di bulan April, kemudian dites lagi di awal bulan Juni, dan sekarang dia harganya di area 30.200 31.000. Polanya inside bar, akumnya masih bagus, merah di atas hijau juga masih di atas biru. Histogramnya full hijau semua dari awal Juli, mungkin akhir Juni juga udah hijau semua histogramnya. Di sini pola inside bar ini bisa sama seperti tadi siapa ya namanya ya? Antam dan Kalbe Pharma juga. Inside bar pattern ini bisa kamu pakai untuk trading strategi. Kamu boleh beli kalau harganya naik ke atas 31.325, ini buat yang belum punya ya. Tapi kalau yang udah punya ya, ketika breakout 31.325 ya kamu boleh average up dengan cut loss di bawah 29.900. Yang mungkin kamu nggak tahu adalah dari 31.325 ini kelihatannya bodinya sih gede. Cuman kalau misalkan kita ukur, coba ya 31.325 ke 29.900. Ini kalau kita ukur itu adalah 4,5%. Jadi masih di bawah 5%. Nah, walaupun candle-nya segede ini ya, tapi sebenarnya itu masih di bawah 5%. Jadi masih masuk akal untuk jadi trading strategi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kamu lihat di sini, ini ada bisa dibilang ada area resisten berikutnya, mungkin sekitar 32.400 sampai 32.700. Di sini akan terbukti ketika harganya dia sempat rebound waktu di akhir bulan Januari, kemudian breakdown di bulan Februari, dites sebagai resisten di bulan Maret, itu kemungkinan jadi area resisten. Jadi kalau misalkan ternyata besok breakout 31.325 kamu udah beli, hati-hati di area 32.400 32.700 itu kemungkinan jadi resisten di situ. Jadi siapa tahu dia reversalnya di situ. Dan kalau misalkan kita lihat pola dari dia tertinggi 29975, dia rebound di 27400, ini akan kelihatan bahwa kemungkinan memang target ketika breakout 29975 itu di 32400 sampai 32700 itu kemungkinan target breakoutnya. Jadi Bank BCA bagus, belum ada distribusi yang signifikan, histogramnya masih hijau semua. Tapi kalau misalkan mau beli ya tunggu aja break 31325. Kalau enggak ya kemungkinan malah jadi sideways. Tapi daripada beli pas waktu sideways ya mendingan cari saham yang lain yang lagi uptrend, itu akan lebih efisien. Untuk sementara BBCA masih bisa dimasukin untuk rekomendasi besok ya. Kita tulis dulu biar nggak lupa. Kemudian BHAT BJBR kita bisa abaikan, tapi saya penasaran sama BJBR. Lower high lower low. Jadi tutup di 890 walaupun tutupannya itu di atas open kemarin. Jadi dia sempat turun ke 870 naik lagi. Nah, ini membuktikan bahwa di sini di area sini itu bisa dibilang marketnya mulai bingung ya. Jadi kemarin ada shooting star, hari ini lower shadow-nya lumayan lebih panjang daripada si bodinya. Tapi candle-nya bikin lower high lower low, yang artinya itu bisa jadi teknik bisa dibilang satu sinyal untuk take profit untuk jualan. Lower high lower low kalau besok turun ke bawah 870 kamu boleh jual. BJBR kita lihat Boga kemarin rebound hari ini wow. Tutup di 1375, menarik sih ini ya. Ini seperti yang pernah saya ceritain, ini ada bullish engulfing.
Kemudian di tanggal 6-nya dia closing di atas 13.55 itu konfirmasinya, dan sekarang masih ngelanjutin ke tutup di 13.75. Buat kamu yang masih punya si Boga ini, pasang cut loss-nya di 13.30 ya. Resistennya ya biarin aja lah. Kemungkinan sih ada gap di sini. Ini juga kalau pembahasannya menggunakan analisa teknikal ya. Jadi di sini ada gap 14.75, 14.800 ya, minimal kemungkinan sampai ke area situ dulu. Tapi ya ini kelihatan dari volumenya ini rata sekali ya. Jadi big playernya sepertinya dominan di saham ini. Agak serem sih ya. Boga, kita lihat berikutnya Cepin. Cepin hari ini tutup di 6.050. Kelihatan kan? Ini kemarin inside bar pattern dan hari ini closing di bawah 6.200. Artinya ini take profit. Jadi nggak bisa ditawar lagi. Buat kamu yang masih punya si Cepin sih disarankan untuk take profit ya. Karena sinyal take profitnya tadi waktu harganya turun ke bawah 6.200. Cepin, Excel masih sideways. Ini kemarin waktu di tanggal 6 dan tanggal 8 Juli 6 dan tanggal 7 Juli itu dia bikin inside bar pattern dan sampai sekarang ini masih sideways. Ini akan kelihatan di time frame hourly di mana harganya itu masih bergerak di area yang sama sekitar sinilah 2940 sampai 2870 sampai 3010 itu sidewaysnya. Ya boleh tetap disimpan sih ya, orang nggak membahayakan, tapi boleh take profit kalau harganya turun ke bawah 2870. Tapi buat rekomendasi besok kayaknya sih nggak dulu. Hoki, mari kita lihat Hoki. Masih sideways, kita lewatin. ICBP yang kemarin sempat dibantai sampai turun, hari ini juga tetap dibantai minus 1,1% dan akhirnya valid closing di bawah 9400 yang artinya take profit, jualan ya, itu biarin aja lah. ICBP-nya. Sekarang kita lihat Inco tutup di 3100 pas lower low kemarin itu kan low-nya di 3100. Konfirmasi sell-nya itu kalau harganya turun ke bawah 3100. Tadi itu sempat turun sampai 3090. Tadi di pagi hari sama menjelang penutupan tuh juga sempat turun ke 3090, kemudian tutup di 3100, tapi tetap ini sinyalnya sinyal sell. Ingat ya, ini lower low ini ada di area resisten, kemudian ini lower low, hari ini tutup di 3100, itu jadi sinyal sell sih. Ada ICBP, mari kita lihat Indofood masih lower low kemarin ya, swingnya sekarang masih sideways ya, masih diabaikan. Masukin ke watchlist saja dulu karena akumnya masih uptrend. Cuman untuk rekomendasi beli kayaknya nggak dulu. Indofood kita lihat INKP ya. INKP tadi udah, belum dibahas. Candle higher high, higher low, open gap up. Tadi pagi sempat turun sampai 7575, nutup gap ya. Jadi kemarin close-nya di 7575, hari ini open di 7625, turun ke 7575, nutup gap. Kemudian dia naik lagi sampai ke 8075, kemudian tutup di 7825. Naik 3,3%, akumnya merah. Dengan resisten terdekat itu sekitar 8200, 8300. Buat kamu yang masih punya si INKP ini, perhatikan besok ketika muncul sinyal sell, sinyal take profit, sebaiknya sih take profit ya, amankan profit dulu ya. Mengingat indeksnya juga hari ini black body candle di area resisten, jadi perlu berhati-hati kalau misalkan masih punya barang udah profit, sebaiknya sih siap-siap cari sinyal take profitnya. Kemudian Indosat. Tadi pagi itu sempat naik sampai ke 2640. Tapi ini kan resistennya sekitar 261, 265. Jadi dengan membentuk upper shadow yang sampai ke area 261, 265 ini bisa jadi malah membuktikan bahwa area 2610, 2650 itu memang resisten, memang direspon sebagai resisten. 2 kali waktu di tanggal 7 dan di hari ini ketika harga sampai ke atas 2610 mulai muncul tekanan jual dan hari ini tutup di 2570. Masih sama sih dengan closing kemarin, tapi ya karena ini ibaratnya mendekati area resisten, ada di dekat area resisten, walaupun akumnya hijau semua, akumnya bagus. Kalau misalkan kamu udah punya barang dari bawah, yaitu siap-siap take profit dulu. Nanti perkara nanti dia bisa rebound, terus kemudian dia punya candle mungkin lebih bagus lagi bentuknya, dia nggak bikin upper shadow yang panjang, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk beli. Tapi untuk sementara sekarang amankan profitnya dulu. Kalbe Pharma tadi udah dibahas, kemudian MAPA kita bisa lewatin, Mark kita bisa lewatin, MDK udah dibahas. SCMA mari kita lihat.
Di kemarin dia bikin pola inside bar dan hari ini tutup di 12.25. Harga terendahnya sampai 12.15 tapi tutupnya di 12.25. Ini masih nggak merubah kondisi karena sinyal sellnya tetap di bawah 12.15. Jadi buat kamu yang masih punya SCMA tetap pasang sell, auto sell atau mungkin take profit itu ketika harganya turun ke bawah 12.15 silahkan di take profit ya. Untuk sementara SCMA ini karena harganya turun minus 1,2%, kita nggak masukkan untuk rekomendasi buat besok. TBIG mari kita lihat masih cenderung sideways. UNTR mari kita lihat setelah kemarin, nah ini setelah kemarin dia naik 6,5%, hari ini sempat naik sampai 19.125, kemudian harganya diturunkan sampai 18.450. 18.450 itu adalah closing yang sama seperti dengan kemarin. Tapi di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada upper shadow yang sangat panjang sekali dibandingkan dengan bodinya. Ini biasanya orang mungkin suka bilang ini shooting star ya. Bodinya sih putih, bagus. Nah, candlenya higher high, higher low. Tapi upper shadow-nya yang panjang ini menunjukkan bahwa ketika harganya sampai ke 19.125, tekanan jualnya itu mulai muncul. Ini akan kelihatan di time frame yang lebih kecil, dimana ketika kita switch ke time frame hourly, di sini akan terlihat bahwa tadi pagi di sesi 1 itu terbentuknya si shooting star ini itu ditandai juga dengan histogram akum yang berwarna merah dan volumenya juga besar sekali dibandingkan dengan average ya. Ini besar sekali walaupun tadi pas tutupan ada yang beli juga mungkin ini jadi histogramnya hijau. Cuman ya sebaiknya sih nggak dijadikan trading strategi ya, karena ini upper shadow-nya ini agak berbahaya ini. Karena besok kalau misalkan harganya turun ke bawah 18.325 low hari ini, sebaiknya sih take profit ya. Kita lihat dari time frame hourly ini akan kelihatan bahwa si upper shadow-nya ini yang bikin deg-degan ini. Jadi kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 18.325, sebaiknya sih take profit aja. Wood, mari kita lihat Wood masih cenderung sideways. Yang menarik adalah ketika dia sideways, histogramnya itu hijaunya ada 4 ini. Jadi di seminggu terakhir histogram hijaunya itu 4 kali dan akumnya itu merah di atas hijau, hijau juga di atas biru. Ini cukup menarik ya, karena ketika dia sideways di harga atas, akumnya malah membaca ada akumulasi ya, ada big playernya itu cenderung konsisten melakukan akumulasi. Ini cukup menarik ini. Jadi kalau misalkan kita bisa masukkan si Wood ini ke watchlist, siapa tahu kalau harganya breakout ke 414 dia bisa ngelanjutin tren bullishnya. Ini kalau kita lihat dari time frame yang agak besar, jadi dari bulan April, Mei, Juni ini bullish. Jadi dia bikin swing higher low, swing higher high, ini bagus bullish. Posisi sekarang di 5 bar terakhir, 5 candle terakhir, 1 minggu atau 2 minggu terakhir dia cenderung sideways. Dengan sideways di area 4388 sampai 414 ini lumayan sih ya, masukin ke watchlist dulu ya. Untuk sementara ini kita menemukan Antam, CTRA, Kalbe Pharma, Wika, dan BPCA. Coba kita lihat dari explore menggunakan AFL. Kita pakai AFL yang setiap hari saya pakai ya, ini buat explore. Dari bawah kita mulai asa kita abaikan, Sril kita abaikan, masih cenderung sideways ya. Ini kelihatan ya Sril sidewaysnya ya. Jadi mungkin polanya ini agak sering diliatin, mungkin agak mirip dengan beberapa saham, karena memang di bulan Juni kemarin beberapa saham itu memang cenderung sideways. Nah ini salah satunya juga, ini Sril masih cenderung sideways di area 174214. Ini akumnya juga masih belum menunjukkan adanya akumulasi yang signifikan dalam 1 minggu 2 minggu terakhir, jadi bisa diabaikan nggak masalah. AALI berbeda dengan Sril, AALI sideways juga, Sril juga sideways, tapi AALI berbeda karena dia cenderung konsisten melakukan akumulasi di sekitar 5 bar terakhir ya. Jadi 5 candle terakhir ini histogram akumnya itu dominasi warna hijau. Harganya di dekat area resisten 8900, 8975. Jadi ini membuka peluang kalau misalkan bisa breakout 8975, siapa tahu dia melanjutkan bullish yang sudah terbentuk dari sejak bulan Maret gitu. Ini untuk AALI. Wait and see dulu ya, masukin ke watchlist, tapi mungkin siapa tahu besok bisa breakout atau kapan sewaktu-waktu dia bisa breakout, nanti analisnya pasti akan kasih tahu. Weton. Nah,
Wijaya Karya Beton kemarin itu kan naiknya 3,4%. Hari ini tutupnya juga sama seperti closing kemarin, sama-sama di 300. Yang jelek itu upper shadow-nya panjang sekali. Area resisten 310, 318 lagi-lagi dites sebagai area resisten. Ini dibuktikan dengan candle hari ini membuat si upper shadow-nya itu panjang sekali itu. Jadi ketika harganya sampai 324 itu mulai muncul tekanan jual yang cukup besar sampai dia membuat si weton ini tutup di 300. Buat kamu yang masih punya weton, kita lihat ke time frame hourly. Di sini ada sinyal sell kalau misalkan harganya turun ke bawah 298. Jadi siap-siap take profit besok ya kalau misalkan masih punya barangnya. Sebenarnya sih tadi waktu pas bikin shooting star kayak gini sih sebaiknya langsung di sell. Kemudian Indi tadi juga sudah dibahas. S Hardware ini dalam 1 minggu terakhir memang histogramnya hijau ya, tapi ini kelihatan bahwa resisten 1550, 1585 ini area resisten yang sudah 1, 2, 3 kali dites. Jadi kemungkinan sih agak kuat ini ya. Nah ini kalau misalkan dia bisa breakout bagus, tapi karena harganya sekarang udah di area resisten, buat kamu yang belum punya si S Hardware ini ya sebaiknya sih cari yang lain ya. Kita udah menemukan tadi 5 saham kandidat untuk jadi rekomendasi besok. Aces kayaknya enggak dulu. BJTM nggak usah dibahas lah ya. Gudang Garam masih cenderung sideways. Hari ini histogramnya hijau, sedikit di bawah average. Semoga saja sih kedepannya ada lanjutan akumulasi ya. Ngomongin Gudang Garam, mari kita lihat saudaranya HMSP. Nah, HMSP ini kan ceritanya kan beberapa hari yang lalu dia bikin higher high dan higher low. Hampir sama seperti si Wika, jadi ada peluang dia bikin double bottom di area 1600 1620. Masalahnya di sini nggak ada akumulasinya. Jadi kita akan lihat secara jelas bahwa di akum histogram ini sama sekali nggak ada histogram hijaunya. Jadi kalau misalkan kamu masih punya HMSP tetap udah terlanjur ya. Jadi ibaratnya udah terlanjur beli, pasang cut loss di bawah 1600. 1600 itu adalah support yang pernah dia bentuk waktu di tanggal 12 Juni dan kemudian di akhir bulan Juni itu juga sempat nyampe 1620. Tapi di sini akumnya jelek sekali, ini mendingan sih siap-siap cut loss saja ya. Adaro udah dibahas. BBTN candlenya higher high higher low tapi akumnya nggak terlalu menarik ya. Mendingan BBCA. Bank Rakyat yang kemarin harapannya melanjutkan akumulasi, hari ini histogramnya merah kecil ya, masih cenderung sideways. IPTV kita bisa abaikan. ITMG sepertinya hari ini saham-saham batubara banyak yang naik ya. Iya Evan ya. Coal. Tapi maksudnya daripada si ITMG ya, coba kita lihat si Adaro sama PTBA. Adaro dan PTBA. Mana yang mau kamu pilih? Kalau saya lebih suka si Adaro. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa sejak dia akumnya dari merah berubah jadi hijau, ini sampai sekarang histogramnya cenderung didominasi warna hijau. Itu Adaro. Kemudian kalau si PTBA ada pershadow-nya satu, ini nggak enak sekali. Jadi ketika harganya naik ke atas 21 ke 2170, kemudian tekanan jual yang mulai muncul. Ini histogram hijaunya juga cuma 2 kali, itu pun juga kecil. Gede kecil sih sebenarnya nggak masalah, saya lebih suka konsistensinya, cuman ini nggak konsisten juga. Kemudian ITMG ini juga sama, hampir sama, mirip seperti si PTBA. Jadi akan kelihatan bahwa dari satu sektor yang sama, Adaro, PTBA dan ITMG, saya akan lebih cenderung memilih si Adaro untuk si saham sektor mining ini. CTRA tadi kita udah bahas. Unilever, harapannya sih hari ini ada lanjutan akumulasinya ya. Cuman nggak masalah kalau misalkan kamu belum punya si Unilever. Ini hari ini histogram merahnya itu kecil sekali ya dibandingkan dengan histogram hijau yang kemarin. Itu histogram merah yang ini hari ini kecil sekali. Ini 7975, kamu masih boleh beli cut loss di bawah 7750 ya. Dengan area resisten 8450, 8800. Ini PTBA tadi udah diceritakan. SMSM ini sebenarnya saya nggak terlalu suka ya, karena akumnya ini cenderung brutal ini. Jadi ya mungkin bisa diabaikan. Hoki, pizza, boga, duit. Nah ini duit. White body candle.
harganya di area resisten 157161, tapi histogramnya merahnya besar sekali. Hati-hati ya. BJBR tadi udah diceritain, Antam juga iya, Cepin sinyal sell, INKP higher high higher low, Jasa Marga masih sideways, Astra masih sideways, MCAS masih sideways, MAPA juga masih sideways, BNLI akan kelihatan kalau ini juga masih sideways, Wood masih sideways, boleh disimpan maksudnya boleh ditulis di watchlist. Siapa tahu dia bisa breakout 414. Mark ini naik lagi ya. Kemarin lower high lower low, tapi hari ini nggak ada lower low lagi. Jadi sebenarnya yang masih punya Mark masih boleh disimpan. Cuman ini Mark ini bit overnya kayaknya juga kurang rame ya. Indosat upper shadow-nya panjang tadi, area resisten 261 265. Walaupun akumnya bagus, masukin ke watchlist sama kayak si Wood, masukin ke watchlist tapi bukan untuk dibeli dalam waktu dekat. Ya mungkin beberapa candle ke depan atau mungkin minggu depan dia bisa koreksi terus dia bisa rebound. Nah, itu baru dicari momen untuk belinya. Kemudian Tinsnya kemarin lower high lower low, hari ini dia tutup di 630. Tapi masih nggak masalah, ini histogramnya malah cenderung gede ya, jadi hampir sama dengan average-nya. Akumnya juga mulai menanjak, merah di atas hijau, merahnya juga di atas biru. Ini sepertinya sih bisa dipertahankan untuk si Tens ini. Kalbe Pharma tadi sudah dibahas, Excel juga sudah dibahas, kemudian Kras sudah dibahas, Tepik juga sudah, Indofood juga sudah, BHAT kita lewatin, SCMA sudah dibahas, Traktor upper shadow-nya panjang sekali, Inco juga ada sinyal sell, MDKA let your profit run, kemudian Bank Mandiri ini dalam 1 minggu terakhir 5 candle berturut-turut histogramnya itu didominasi warna hijau. Di sini akan kelihatan bahwa area resistennya itu kemungkinan sekitar asumsikan mungkin sekitar 5225 sampai 5600 ya. 1 kali dites jadi resisten, 2 kali, ini 3 kali, 4 dan ini 5 kali, dan sekarang area resisten. Jadi harganya berkisar di antara 5225 sampai 5600. Jadi bagus PMRI. Jadi kita bandingkan ya antara BBCA jelas nggak usah ditanya, ini bagus sekali akumnya. BBCA kita lihat Bank Rakyat ini masih yang kemarin histogramnya hijau, harapannya hari ini ada histogram hijau lagi, tapi ternyata malah histogramnya merah. Bank Negara juga akumnya downtrend terus, merah di bawah hijau, hijau di bawah biru. Dan ini tadi Bank Mandiri. Di antara 4 bank besar, ini akan saya paling pilih ya, yang paling bagus Bank BCA. Tapi yang kedua ini Bank Mandiri, ini bagus. Nah, ini paling atas BCA, kedua Bank Mandiri. Oke, kesimpulannya adalah untuk besok tanggal 10 ya, 10 Juli 2020, rekomendasi kami adalah Antam, Ciputra, Kalbe Pharma, Wika, dan BCA. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video saya dari pagi sampai dengan dari awal sampai dengan dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih juga kamu udah ngajak teman-teman kamu untuk ikutan follow Instagram kami @akum.co.id, dan jangan lupa ikutan juga subscribe YouTube channel kami youtube.com/akumqt. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami setiap harinya. Semoga besok marketnya bagus. Mengingat hari ini marketnya berada di area resisten. Amin. Semoga besok marketnya bagus. Sampai ketemu besok. Dadah.